Malam turun perlahan, angin bertiup lirih, seolah membisikkan doa-doa yang tak pernah selesai dibaca. Di ujung tempat tersembunyi, di balik semak dan pohon-pohon tua yang bengkok seperti tubuh yang rentah, berdirilah sebuah komplek pemakaman, sunyi, dingin, dan seakan terlepas dari dunia yang hidup. Tak ada suara, bahkan serangga pun enggan berbunyi di tempat itu. Hanya keheningan yang menggema, berat dan menusuk, seakan udara pun enggan bergerak. Mereka bilang, tak ada yang berani melintas setelah matahari tenggelam, bukan karena takut pada kematian, tapi karena mereka tahu di malam-malam tertentu kematian bisa berjalan kembali, diam-diam dalam kegelapan, menunggu seseorang yang cukup bodoh atau cukup penasaran untuk masuk ke dalam. Ada yang merintih, tolong. Hal-hal mistis lah. Semua arwah-arwah yang ada di sini Tapi pernah hilang suara rintihan. berkecimpung. Jam 1 malam, setengah 2-an ya. Ini pemakaman. Dia merintih bang. Aduh, kuburan ini kayak menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Aflah Tiga Sekawan. Malam hari ini karena kita punya program tersendiri terkait dengan malam ini. Malam ini saya ditemani sama seseorang. Teman-teman bisa melihat sendirilah nanti. Selamat malam Mbak Be. Selamat malam. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Deh. Kita dari podcast Apa Tiga Sekawan malam ini ada di tempat Babeh nih. Tuh. Nanti kalau teman-teman podcast ngeliat tuh di belakang saya banyak nisan gitu kan. Kapan Babeh mulai atau ngurusin ini pemakaman? 2019-an. 2019. Tapi saya datang kemari semenjak tahun 93. 93. Jadi ini kuburan ini kayak menyeramkan. Jadi masih banyak alang-alang, ya kan? Nah, begitu Bapak Haji Matum mulai bergerak tuh dari pemakaman sampai jalanan tuh. Setahun sekali pada bulan Idul Fitri Ya. itu diadakan pengajian bang. Oke. Kirim doa Di sini. ya. Semua arwah-arwah yang ada di sini dikirimin doa bang. Oke. Jadi manusia itu kita harus tolong bang. Siap. Jadi kita menolong pada bukan orang yang hidup aja. Oke. Orang yang meninggalnya juga kita harus tolong Betul. bang. Ya kita kirim doa. Oke. Komplek pemakaman kayaknya luas banget. Berapa luas? Luas 2 hektar lebih. 2 hektar lebih. Ya. Pengalaman Babe sendiri dan pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian yang aneh, yang mistis? Ya pernah sih bang. Ya namanya manusia halus apa gimana, kita kan kalau apel lagi kita nggak permisi Iya. di makam ini bang. Kita masuk dalam makam ini mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi pernah Be? Ya pernah sih. Jadi pernah nih anak nih. Ya. Emang nih anak-anak suka main di sini bang. Anak Babe? Anak-anak kampung sini. Anak-anak kamu? Nah di main nih. Main. Aneh nasihatin bang. Sore tuh?
Ya jam 9 bang. Dan malam. Kadang jam 10 dia pada nongkrong di mari. Lu main di sini, lu jangan deketin ambulan. Ambulan lah ada di samping bang. Begitu 5 menit, aneh jalan ke sono, dia pada lari. Emang apa tuh bocah? Aneh tanya tuh bocah, lu kenapa lu pada lari? Itu kan di mobil gedebak-gedebuk. Jadi di ambulan ada? Di ambulan bang. Keseringan di ambulan? Iya, gedebak-gedebuk bang. Selain di ambulan? Ini bang ada pohonan nih bang ya. Ada di belakang? Di belakang nih pohonnya, pohon dingin. Siap. Itu pohonan yang paling tua bang. Haji Matum menitipkan pada saya. Oke. Lu jangan sembarangan tuh pohon yang itu. Lu permisi. Jadi kalau dulu, orang dulu tuh ditawasulan bang. Tawasulan. Kirim doa. Makan bareng. Ini yang ceritain Ya. paranormal bang. Wah romannya kayak orang hebat lagi bang. Dia nanya sama aneh bang. Datang mari nanya sama Datang Babe. bang. Sama aneh nih. Bang, kira-kira pohonan yang paling angker, yang paling ini, yang serem nih bang. Aneh kasih tahu, ya kan? Dia coba tes begini. Dia tes ilmu. Dites begini, ngegendak bang. Aneh ketawa aja, rasain lo. Makanya lu jangan sesumbar. Kayak lu ilmu lu tinggi aja, lu pakai ketestuan segala lo. Gitu bang. Aduh. Tapi kalau malam ini kan ada jalur motor nih bang. Berarti sampai malam juga banyak orang lewat. Pernah ngalamin sendiri? Pernah bang, supir taksi. Supir taksi bang. Jadi dia melewatin begini, dianggapnya kayak perumahan elit. Dilihat sama supir taksi itu Iya. perumahan elit. Perumahan elit. Udah pas sampai sono ke perkampungan, itu kan anak-anak Karangtaruna banyak Siap. lagi pada nongkrong, Nah, ya kan? Dia ngopi di situ bang. dia bisa nganterin orang kali. Nganterin orang, cewek cakep. Kata dia. Iya, perempuannya ngasih duit. Dibayar. Dibayar bang. Kelihatannya duit. Kelihatan dia duit. Pas dilihat Kayaknya sih katanya sih daun bang. daun. Iya, itu bukan sembarang cerita bang, kenyataan. Ada bang. Ada ya. Ini ada yang memancang apa nih bang? Bilik Ya. bener gitu ya? Ya. Nah dia benerin begini pulang jauh bang. Power Daripada itu ya. tower. Karena kalau pulang jauh ngirit ongkos bang. Irit tongkol. Dia tidur di musola. Terus. Taunya abis nonton, apa gimana dia tidur bang. Yang satu pagi-pagi ada di kuburan. Mungkin juga habis ke rumah cewek bang. Bisa jadi mandi. Belum mandi, dipindahin. Jorok kalau begitu. Betul. Dipindahin sono. Makanya jangan suka jorok bang. Jadi ini makam dari saudaranya ini mimpi bang. Pernah mimpi. Dia mimpi minta dipindahin makamnya. Ada orang nih. Nah, ada mimpi. saudara-saudaranya mau pakat, mimpinya sama begitu. Minta makamnya dipindahin. Itu udah berapa tahun ya? Kalau nggak salah udah 10 tahun bang. Dari makam anak kemana? Sana pindahin ke Bogor. Dari sini ke Bogor. Digali bang. Itu wangi bang. Wangi. Utuh mayatnya. Masih utuh. Utuh. Masya Allah. Jadi amal tuh orang sering ngasih makan Ya. tetangganya. Nah, Pas digali utuh. masih utuh. Wangi. Padahal udah 10 tahun. 10 tahun. Iya. Aneh kan? Mantap. Banyak selain itu bang. Ada lagi. Ada lagi bang. Anda pernah bawa papan? Babe sendiri langsung bawa papan. Bawa papan buat makam. Jam 1 malam. Setengah 2-an ya. Dia merintih bang. Aduh. Malam-malam. Iya. Ada jalanannya bang. Lu kenapa lu merintih aja ya? Lu diem aja lu. Lu orang mana? Diem lu. Yang berisik. Aneh gituin bang. Dia diem. Tapi nggak ada orangnya. Kagak ada orangnya. Ternyata yang nggak sempurna bang mati bang. Kalau gantung diri nggak terima karena malam bang. Arwahnya Ketemu tuh kagak ketemu, cuman suaranya tuh. suaranya. Iya. Jam 1 malam. Bayangin aja. Aneh bawa papan. Papanisan. Pas di tengah-tengah ada yang merintih. Tolong.
tolong. Merintih. Saya tengok. Kagak ada orang. Tapi saya perlahan-lahan jalan terus tanpa ada rasa ketakutan. Dia merintih lagi. Pas sampai garis finish mendekati lubang pemakaman, saya taruh itu papan, saya jejirkan. Saya jalan lagi kembali. Dia merintih. Merintih sekali dia. Tolong. Di saat menegangkan, saya berdiri di depan makamnya. Saya membacakan kalimat-kalimat Allah. Lalu mereka merintih perlahan-lahan hilang dalam sekejap. Dan kami pun mendoakan arwah tersebut. Ternyata yang saya lihat bahwa mereka mati tak diterima di bumi. Meninggalnya gantung diri. Menyeramkan. Dan aneh pun perlahan-lahan bergerak jalan terus. Hilang suara rintihan. Terima kasih teman-teman. Malam ini podcast Apa Tiga Sekawan ada di outdoor gitu. Dan malam ini juga tampilannya pasti beda gitu. Nanti akan tampil dari saya. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.